Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi adik-adik program studi keperawatan kelas 4A dan 4C ya yang hari ini join. Nanti bisa disampaikan untuk kelas B, silakan bisa melihat record dari Zoom hari ini, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi buktinya silakan kalian bisa sambil berkomentar ya di kolom komentar begitu. Untuk yang hari ini juga belum bisa hadir, silakan bisa izin melalui PJMK dan nanti bisa menyimak juga eh, di Zoom ya. Maaf di YouTube ya yang nanti akan saya upload terkait perkuliahan hari ini. Eh baik, di sini karena ini pertemuan pertama dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Di sini nama saya M. Afif Rijal Rusni. Saya dosen dari program studi D3 RMIK yang alhamdulillah sebenarnya setiap tahun atau setiap semester genap, biasanya diminta oleh keperawatan untuk mengisi ya mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Nah, hari ini, oh ya, untuk pertemuan saya, insya Allah nanti akan ada sebanyak 4 pertemuan ya, yang dibagi menjadi 2 teori, yakni teori hari ini dan praktikumnya nanti pengoperasian aplikasi SIMRS dan EMR, serta teorinya. Teorinya itu hari ini akan kita bahas adalah konsep dasar dan pengoperasian aplikasi SIMRS serta EMR. Nah, oke, langsung saja. Mungkin di sini saya lanjut untuk materi. Ya, bahan kajian hari ini yang pertama yakni konsep dasar dan pengoperasian aplikasi SIMRS serta EMR. Nah, ini untuk materinya. Nanti akan saya selesaikan eh, di pertemuan pertama hari ini. Lalu nanti ada eh, materi juga sebenarnya ya terkait dengan bentuk pengoperasian aplikasi SIMRS dan EMR. Jadi nanti akan kita sampaikan konsep dalam pengoperasian sebuah aplikasi itu bagaimana. Nanti kalian perlu untuk menyimak dan mensimulasikan. Nah, lalu yang ketiga di materi yang ketiga yakni simulasi pengoperasian. Nah, hari ini selain dari materi ini akan saya berikan juga kalian panduan untuk berikan simulasi ya, panduan untuk mengoperasikan aplikasi SIMRS dan EMR. Nah, eh, di NHM ya FYI aja. Di NHM ini kita sudah bekerja sama dengan salah satu vendor aplikasi yang sama dengan aplikasi yang ada di Rumah Sakit Anna Medica. Ya, di mana aplikasi itu nanti akan kalian gunakan untuk praktikum. Nah, praktikumnya kalian akan dibekali eh, skill ya untuk menggunakan aplikasi SIMRS yang isinya di situ terkait dengan administrasi pasien sampai dengan kalian mengisi informasi klinis di EMR-nya, di Electronic Medical Record-nya. Nah, apa itu SIMRS dan EMR akan saya coba jelaskan pada pertemuan hari ini. Oke, langsung saja di sini pengertian sistem informasi keperawatan. Ya, sebelum kita masuk ke SIMRS dan EMR, ya kita perlu tahu terlebih dahulu sistem informasi itu apa dalam dunia keperawatan atau bidang keperawatan. Sistem informasi keperawatan adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keperawatan guna mendukung pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, yang dimaksud mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi ini, nah, kalian sudah pernah praktek ya sebelumnya di rumah sakit mungkin ya? Sudah pernah? Untuk yang ikut 118 biasanya sering ya, sering praktek ya kayaknya. Saya sering ngeliat tuh kadang di Ana Medika begitu. Untuk yang lain, kira-kira sudah pernah praktek semua nggak di rumah sakit? Sudah Bapak. Sudah ya. Sampun Bapak. Ya, selama di rumah sakit kira-kira kalian pernah
ini enggak, kalau terkait dengan keperawatan dasarnya mungkin memberikan pelayanan ya, menginfus atau memeriksa dan sebagainya mungkin sudah pernah ya. Kalau setelah kalian memberikan penata laksanaan seperti itu atau tindakan begitu, kira-kira kalian pernah nggak sama orang rumah sakit itu diminta atau disuruh ya untuk mengisi status atau rekam medis begitu? Atau pencatatan hasil pemeriksaan gitu. Pernah nggak Cuma membantu isi tanda-tanda vital saja, Bapak. membantu mengisi TTV ya? Selain itu biasanya pernah ini nggak? Entah meskipun di situ hanya dimintai tolong untuk mencatat begitu di CPPT mungkin SOAP begitu. Pernah? Belum ya? Belum ada ya? Belum, Mbak. Belum, Ya. Bapak. Ya, intinya kan nanti kalian pada saat sudah menjadi perawat ya, perawat perawat profesional, itu kan nanti kalian bukan hanya melakukan tindakan, namun seluruh tindakan pelayanan, pemeriksaan semuanya yang berkaitan dengan keperawatan ya, di situ akan didokumentasikan di sebuah dokumen ya, yang biasanya kita sebut sebagai dokumen rekam medis ya. Di sini kenapa kok saya yang ditunjuk gitu karena eh, saya selaku dosen rekam medis begitu ya, yang di situ biasanya akan eh, kita dokumentasikan seluruh pelayanan yang telah diberikan oleh keperawatan atau oleh perawat gitu kepada pasien di dalam dokumen tersebut. Nah, kalau dulu biasanya dokumen itu masih secara manual. Mungkin kalau sekarang masih beberapa rumah sakit masih ada ya yang masih menggunakan dokumen secara manual, di situ ditulis dan sebagainya. Nah, cuma dengan adanya aturan terbaru ya yang di situ dikeluarkan tahun 2022 kemarin, di situ untuk seluruh tindakan baik itu kedokteran, keperawatan dan semuanya yang berkaitan dengan informasi klinis ya, di situ wajib untuk disimpan di rekam medis yang sudah berbasis digital, yang sudah secara online. Nah, sesuai dengan definisi yang saya sebutkan tadi di sini, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keperawatan ini semua sudah berbasis digital. Nah, kalau itu berkaitan dengan sistem informasi. Fungsinya untuk apa? Untuk mendukung pelayanan. Karena kalau misal kita masih menggunakan kertas dulu ya, biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya karena memang harus menunggu dokumennya atau eh, rekam medisnya gitu datang dari bagian distribusi gitu. Lalu setelah itu masih apa namanya perlu untuk mencatat administrasi gitu ya meskipun terkadang ada beberapa yang sudah tinggal ditempel begitu. Nah, setelah itu setelah kita melakukan tindakan kita masih nulis. Nah, nulis ini kan dan segala ini ya kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan itu kan butuh waktu yang cukup lama. Maka dari itu efisiensi waktunya itu juga terlalu ini ya terlalu lama ya kurang ya. Nah, juga namanya menulis ya human error itu kan bisa ada ya meskipun kita menggunakan elektronik juga tetap ini ya ada human errornya pasti begitu. Nah, oleh karena itu biasanya untuk apa namanya penggunaan media elektronik atau digital ya terkait dengan pengisian informasi klinis itu bisa menjadi solusi agar pelayanan itu bisa lebih efektif efisien. Maka dari itu pemerintah menerapkan aturan tersebut, akhirnya seluruh tenaga kesehatan wajib untuk melek digital. Melek digital atau paling tidak minimal bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya lah. Saya rasa untuk lulusan-lulusan keperawatan Gen Z ini ya, insya Allah sudah semuanya pasti bisa menggunakan aplikasi seperti itu ya. Maka dari itu ya paling tidak pada saat perkuliahan ya, kalian perlu untuk dikenalkan dengan yang namanya sistem informasi keperawatan. Paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya. Nah, apa tujuan dilaksanakannya sistem informasi keperawatan? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Nah, yang jelas kalau misal kita sudah menggunakan digital, ya insya Allah di situ peluang-peluang untuk human error dan sebagainya, termasuk dari sisi waktu ya pencatatan yang
Kalau misal sudah digital, kita bisa ketik begitu. Itu akan lebih meningkat begitu kualitasnya karena sudah harusnya karena sudah menggunakan digital begitu. Lalu juga mempermudah dokumentasi keperawatan yang dulunya kita harus menunggu berkasnya, berkasnya harus ditulis menggunakan pulpen yang bahkan kalau misal ada kesalahan itu kita perlu coret dan kita tandai, kita berikan sign begitu. Nah, kalau misal sudah menggunakan elektronik kan kita ketik ya. Kalau kita ketik misal ada yang salah kita tinggal hapus begitu. So ini dengan catatan sebelum disimpan ya. Karena kalau sudah disimpan itu biasanya ada prosedur tambahan untuk merubah pencatatan yang salah gitu. Lalu yang ketiga mengurangi kesalahan pencatatan. Nah, ini yang barusan. Lalu mendukung pengambilan keputusan. Nah, karena di sini sudah berbasis digital, jadi kita tidak perlu untuk merekap ya. Kalau dulu pada saat masih eh, manual begitu, pada saat masih manual itu biasanya kita masih rekap dulu. Jadi misal dari hasil diagnosis tindakan dan sebagainya itu perlu direkap dulu sama bagian biasanya bagian rekam medis ya yang merekap begitu. Nanti dari rekapan yang ada itu nanti akan dibuatkan laporannya. Jadi nanti untuk pengambilan keputusan ke depan itu masih perlu waktu yang cukup lama. Tapi kalau misal sudah menggunakan media elektronik yang di situ notabene datanya itu sudah digital, yang di situ akan mudah untuk dikumpulkan, diolah dan sebagainya, itu akan jauh lebih mempercepat dari sisi pengambilan keputusan klinisnya. Lalu yang kelima meningkatkan efisiensi ya, efisiensi terkait dengan tenaga, waktu dan sebagainya. Bahkan kalau misal perlu ada beberapa tindakan ya atau penulisan pendokumentasian ya hasil keperawatan yang di situ berulang, kalau misal kita nulis pakai pulpen itu kan masih kita perlu tulis lagi. Tapi kalau misal sudah menggunakan elektronik kan kita tinggal bisa copy paste misal. Oh, misal kita mau menulis ini, misal ada salah satu diagnosis yang di situ sudah sering terjadi gitu dengan eh, apa namanya dengan anamnesis yang serupa gitu. Mungkin kita bisa buatkan template penulisannya. Jadi tinggal kita ubah, misal tanda-tanda vitalnya kita ubah atau gejalanya yang muncul kalau ada yang tidak ada di template kita tinggal kita tambahi misal gitu kan tinggal copy paste begitu. Itu akan sangat eh, meningkatkan efisiensi dari sisi pencatatan misal dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan SIK ya, Sistem Informasi Keperawatan. Lalu di sini kita SIK itu sebenarnya tergabung ke dalam aplikasi ya. Salah satu aplikasi yang namanya EMR. EMR itu singkatan dari Electronic Medical Record ya. Karena kalian pada saat melakukan pelayanan keperawatan kan pastinya menggunakan dokumen elektronik tersebut ya untuk kalian mencatatnya. Nah, dokumen elektronik tersebut yang kalian jadikan media untuk mencatat itu namanya EMR atau Electronic Medical Record atau rekam medis elektronik ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, selain itu di rumah sakit juga ada yang namanya SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Apa itu SIMRS dan EMR? Ya, kita coba definisikan. Nah, yang pertama di sini adalah SIMRS. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses pelayanan rumah sakit secara terintegrasi. Nah, kalau seluruh proses pelayanan berarti di situ mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar, bahkan setelah pasien keluar itu masih ada proses data pasien selanjutnya sampai dengan nanti datanya dilaporkan dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita gunakan SIMRS sebagai media untuk mengelola datanya. Lalu ada yang namanya EMR atau rekam medis elektronik ya, yang di situ berisi data kesehatan pasien dalam bentuk digital. Nah, di mana seluruh tenaga kesehatan yang di situ memberikan pelayanan kepada pasien, baik itu dokter mendiagnosis, memberikan tindakan, keperawatan memberikan asuhan keperawatan, analis mungkin melakukan penginputan data hasil lab begitu ya, atau radiologi mungkin hasil eh,
radiologinya, citra radiologinya dan sebagainya. Ya, di situ dia semuanya harus diinputkan atau harus dimasukkan ke dalam rekam medis elektronik ya sebagai riwayat data atau riwayat pelayanan kepada pasien. Jadi begitu. Nah, ini beberapa kegunaan SIM RS. Ini SIM RS ya untuk pelayanan pasien di Fasiankes. Mulai dari registrasi pasien, pengelolaan rekam medis, pelayanan rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, radiologi, keuangan, dan billing, serta pelaporan rumah sakit. Nah, peran perawat apa di sini dalam penggunaan SIM RS? Nah, peran perawat ini ada di nomor 3 dan nomor 4. Ya. Ini dilakukan oleh perawat. Cuma nanti pada saat praktikum simulasi ya, saya coba ingin mencontohkan yang nomor 1 nanti, registrasi pasien begitu. Karena memang sebelum kalian melakukan input data, pelayanan rawat jalan dan rawat inap ini kalian perlu untuk melakukan registrasi. Ya, karena kan nggak ada datanya masih. Jadi saya coba ajak kalian untuk menginputkan terlebih dahulu, baru kita fokus ke pelayanan rawat jalan dan rawat inap ya sebagai kompetensi inti kalian. Mungkin nanti juga mungkin ada penginputan farmasi begitu atau pemberian diagnosis karena memang nggak datanya belum ada ya data yang sudah diinputkan diagnosisnya karena itu harus anak-anak perawat, anak-anak dokter biasanya kedokteran ya. Jadi kita coba lakukan semua nanti. Nah, lalu selanjutnya ada komponen data yang ada pada EMR. Nah, rekam medis elektronik itu kan sekumpulan data tadi ya. Nah, data-data itu apa saja yang ada di EMR? Yang pertama ada data identitas pasien, ini data administratif yang biasanya anak-anak rekam medis ini yang mengumpulkan. Lalu riwayat kesehatan, nah ini history, ya history yang biasanya bisa kalian gunakan untuk kalian melihat dia sudah pernah kena apa sih sebelumnya, sudah pernah diberikan tindakan apa begitu. Untuk kalian melakukan planning ya ke depan. Lalu yang ketiga ada diagnosis medis. Nah, kalau ini biasanya dokter yang melakukan. Ada yang keempat ada asuhan keperawatan dan catatan perkembangan pasien. Nah, ini biasanya diakses oleh perawat ya. Selain yang nomor dua ini, nomor dua ini sebenarnya juga bisa diakses oleh perawat ya, riwayat kesehatannya. Lalu ada hasil lab. Hasil lab ini perawat sebenarnya juga boleh melihat ya, atau diberikan akses melihat. Namun untuk menginputnya ini biasanya analis ya. Lalu ada hasil radiologi ini sama, resep terapi ini sama. Ya, resep terapi ini biasanya kan dokter ya yang melakukan resep, yang membuatkan resep. Cuma perawat sebenarnya ya juga boleh ya melihat. Nah, peran perawat dalam pemanfaatan SIM-RS dan EMR. Nah, yang jelas perawat itu dia punya peran ya, sebagai yang pertama penginput data pasien. Nah, jelas di sini karena memang data pasien itu bukan hanya data administratif atau misal data pendaftaran begitu ya. Namun penginputan pasien itu juga ada yang namanya data klinis. Nah, data klinis itu contoh seperti tanda-tanda vital tadi yang disebutkan April ya, dan data-data yang lain, ya misal asuhan keperawatan, planning dan sebagainya begitu ya, SOAP begitu. Nah, itu semua kan data yang perlu diinputkan ke dalam sistem atau ke dalam EMR. Nah, itu perawat diberikan akses untuk menginput juga, ya sesuai dengan kewenangannya. Nanti biasanya perawat itu punya menu sendiri yang bisa diakses. Lalu yang kedua, sebagai pendokumentasi asuhan keperawatan. Nah, kalau ini jelas, karena memang ini sudah ranahnya keperawatan. Ya, selain keperawatan ini biasanya tidak boleh ya membuka asuhan keperawatan. Jadi murni keperawatan saja yang menginputkan. Lalu pengguna informasi klinis. Nah, pengguna contoh tadi yang saya sebutkan ada riwayat ya, riwayat kesehatan. Nah, itu kan keperawatan juga boleh melihat riwayat tersebut. Nah, itu sebagai pengguna informasi klinis atau pengguna data administratif ya. Kan rekam medis di awal ya di bagian registrasi misal ya. Mereka melakukan input data administratif ya di situ untuk mengidentifikasi pasien. Nah, itu perawat juga akan bisa melihat oh dia latar belakangnya apa dan sebagainya. Itu kan biasanya dibutuhkan juga ya untuk di asesmen keperawatan.
Lalu pengawas kualitas data. Nah, ini juga jelas ya terkait dengan penginputan itu kan juga perlu untuk diawasi kualitas datanya. Ini perawat juga punya peran ya untuk melakukan pengawas kualitas data. Khawatir ada data yang salah, misal nanti yang data yang salah itu yang input siapa, misal dokter salah nih dalam memberikan tindakan atau penulisan ya, pendokumentasian tindakan. Kan yang jelas perawat biasanya diberikan ini ya tanggung jawab untuk ikut serta dalam memberikan tindakan biasanya. Ya meskipun di situ hanya mengcover gitu ya. Nah, itu kan perawat pasti tahu apa yang sudah dilakukan dokter sebelumnya. Nah, perawat kalau misal sudah melihat di data rekam medisnya ternyata datanya itu salah diinputkan misal oleh dokter. Nah, perawat bisa mengingatkan atau bisa memberikan follow up kepada dokter. Ini dok, tadi dilakukan seperti ini kok diinputnya salah. Silakan bisa diubah misal begitu dan sebagainya. Kali aja dokternya lupa gitu ya, atau salah gitu dalam menginput. Lalu yang terakhir adalah kolaborator dengan tenaga kesehatan lain. Nah, kalau ini jelas ya, karena memang keperawatan itu kan tidak bisa berjalan sendiri kalau di rumah sakit begitu ya. Pasti ada peran seluruh tenaga kesehatan yang juga ikut mengisi. Utamanya kalau kita mengisi CPPT ya, catatan eh, perkembangan pasien terintegrasi. Nah, itu kan bukan hanya perawat yang mengisi, dokter, perawat atau bisa bidan kadang dan sebagainya. Nah, itu sebagai kolaborator. Sampai sini jelas ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Sudah cukup? Silakan. Nggak ada ya? Oke. Jika tidak ada, saya lanjut ke ini sebenarnya kayaknya materi terakhir ini. Ah iya benar. Yang terakhir adalah prinsip dasar dalam pengoperasian sistem informasi. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, terkait dengan sistem informasi ini kan biasanya nanti perawat itu akan menggunakan aplikasi. Ya, aplikasi sistem informasi, baik itu SIM-RS maupun IMR tadi yang saya sebutkan ya. Nah, apa saja prinsip dasar yang perlu dan wajib untuk diketahui oleh pengguna? Nah, kalian perawat itu juga sebagai pengguna atau user aplikasi ya. Ada tiga prinsip dasar yang perlu untuk kita pahami ya sebelum menggunakan aplikasi. Yang pertama adalah akses sistem. Nah, akses sistem ini saya rasa kalian kan pasti punya medsos gitu ya, pasti punya aplikasi, punya WA dan sebagainya. Nah, itu pasti sebelum kalian masuk ke aplikasi-aplikasi tersebut atau login ya. Di situ kalian perlu punya yang namanya username dan password. Nah, ini wajib. Nah, pasti kalau kalian nanti kalau sudah bekerja gitu ya di pelayanan kesehatan dan di pelayanan kesehatan kalian itu menggunakan aplikasi, nah biasanya kalian akan diberikan username dan password ya untuk join atau untuk masuk ke aplikasi tersebut. Nah, dari username dan password yang dimasukkan ini nanti akan diarahkan ke akses tertentu. Ya, misal kalian sebagai perawat, nanti kalian akan diberikan hak akses keperawatan. Jadi biasanya hak akses keperawatan ini ya hanya murni hanya bisa mengakses menu-menu yang berkaitan dengan inputan perawat saja. Jadi kalian misal disuruh untuk menginputkan hasil radiologi gitu tuh nggak mungkin bisa kalau kalian menggunakan akses keperawatan. Harusnya begitu. Oke, prinsip yang kedua di sini yakni keamanan data. Nah, keamanan data ini juga perlu untuk dilakukan ya atau di ini ya dirutinkan ya dalam melakukan keamanan datanya. Yang pertama adalah kerahasiaan data pasien. Nah, sama seperti penggunaan kertas atau penggunaan rekam medis yang masih manual, meskipun ini sudah elektronik yang notabene gampang untuk kita kirim, gampang untuk kita screenshot, misal gitu ya, menggunakan komputer atau menggunakan HP. Nah, ini prinsip kerahasiaan data ini tetap perlu untuk dilakukan. Karena ya apalagi dengan media elektronik gini ya yang penyebarannya mudah karena kerahasiaan data pasien ini benar-benar diatur oleh undang-undang.
Nah, kalau kerahasiaan data pasien ini bisa bocor, ya semuanya bisa kena. Bahkan mungkin nanti rumah sakit akan menelusuri ini dari mana ini sumbernya, misal begitu. Ya mungkin kalau kalian pernah tahu yang viral kemarin nih, ada apa ya, kalau nggak salah itu ada tragedi Carok apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu pasiennya masuk ke rumah sakit Samrabu. Nah, di Samrabu itu ternyata, mohon maaf ya, ada perawat yang di situ kayak katanya sih alumni sini gitu. Nah, perawat yang di situ dia masuk ke ruang eh, apa ya waktu itu ya, forensik kayaknya, masuk ruang forensik meskipun dia tidak ada atau tidak diperkenankan untuk masuk situ karena nggak punya akses gitu. Terus dia foto begitu, akhirnya disebarkan. Nah, setelah disebarkan itu ternyata viral lah. Setelah viral, akhirnya diusut sama pihak Samurabu, akhirnya diberhentikan. Nah, maksudnya seperti itu. Itu meskipun di situ hanya sebuah data tulisan gitu ya. Yang namanya kerahasiaan data pasien itu tetap perlu untuk dijaga. Ya kalau pasiennya itu nggak jadi masalah pun itu tetap ada konsekuensi hukumnya. Kalau disebarkan, apalagi terus malah diviralkan, ya nanti bisa-bisa dituntut di pengadilan misal dan sebagainya. Itu perlu untuk dijaga kerahasiaan datanya. Yang kedua, tidak membagikan akun kepada orang lain. Nah, ini kalau kalian nanti diberikan akun khusus untuk kalian sendiri, ya sebagai perawat gitu. Meskipun sesama perawat ya jangan dikasih. Khawatir nih, khawatir. Ya, orang yang kalian berikan akun kalian terus dia nginputnya sembarangan atau bahkan mungkin meskipun tidak sengaja begitu ya, yang di situ bisa menyebabkan kesalahan, malpraktek dan sebagainya, pasti tetap yang punya akun yang akan disalahkan. Biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu perlu prinsip untuk tidak membagikan akun kepada orang lain ini untuk dijalankan ya, atau dipastikan tidak dilakukan. Yang ketiga yakni logout setelah penggunaan. Nah, ini sama seperti yang kedua sebenarnya ya. Logout ini kalau ini masih ini sebenarnya sepele ya. Tinggal kita klik saja sebenarnya sudah. Tapi kadang berat ya untuk dilakukan karena bisa jadi lupa atau bisa jadi oh nggak mungkin kenapa-napa misal gitu. Akhirnya misal setelah logout setelah digunakan tidak logout akhirnya kena digunakan oleh orang lain dan sebagainya. Akhirnya ada kesalahan dan sebagainya, ya tetap yang punya akun yang akan kena dan itu akan membahayakan kalian sendiri. Kalian kan nggak bisa gitu ya menyangkal kalau sudah ada nama akun kalian misal begitu. Nah, khawatirnya begitu. Jadi itu perlu untuk dipastikan untuk tidak dilakukan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yakni terkait dengan integritas data. Nah, integritas data ini berarti data-data yang diinputkan itu harus bisa dipastikan akurat, lengkap, serta harus diperbarui secara berkala. Maksudnya gimana? Akurat itu berarti data yang diberikan misal tindakannya begini, ya berarti yang diinputkan ya itu. Jangan menginputkan yang lain. Karena yang lain khawatir ini akan ada kesalahan. Nanti untuk tindak lanjut selanjutnya takut ada kesalahan karena sebelumnya salah begitu dan sebagainya. Nanti bisa berakibat fatal kepada pasien akhirnya. Mungkin di eh, apa namanya pelayanan-pelayanan selanjutnya misal gitu. Contoh misal dia punya alergi terhadap obat tertentu misal. Ternyata salah kalian inputkan, dibilang tidak alergi. Ya akhirnya ke depan setelah riwayat pasiennya dilihat sama dokter setelahnya begitu terus ternyata sama dokter diberikan obat yang alergi tersebut akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu pada pasien. Nah, itu kalau nggak akurat nanti seperti itu jatuhnya. Data harus lengkap kalau ini jelas. Data yang bagus itu adalah data yang lengkap. Ya, dia sudah pernah diberikan apa saja. Utamanya nanti ini juga akan berpengaruh terhadap reimbursement ya atau klaim ya. Kalau di rekam medis itu ada yang namanya klaim BPJS ya. Biasanya pasien-pasien BPJS itu biasanya akan mengacu pada kelengkapan data. Jadi pasien dengan kasus tertentu yang di situ di cover BPJS itu biasanya data-data yang dimasukkan ke dalam rekam medisnya harus lengkap. Di mana kalau datanya sudah lengkap itu akan bisa diajukan untuk pengajuan klaim ya, klaim BPJS begitu. Maka dari situ perlu untuk juga dilengkapi ya semua yang telah dilakukan.
Lalu yang ketiga, data harus diperbarui secara berkala. Kalau ini juga jelas ya, karena setiap pasien datang itu bisa jadi keluhannya berbeda-beda atau diagnosisnya mungkin berbeda. Ya, jangan terus-terusan diisi dengan kasus yang sama begitu dan sebagainya. Bahkan misal dia diagnosisnya sama pun bisa jadi perkembangan kesehatannya kan berubah gitu seiring waktu. Nah, itu tetap perlu untuk dilakukan perbaruan data secara berkala. Meskipun data-data yang sebelumnya itu ini tidak perlu untuk dihapus begitu, namun tetap ditambahkan dengan data-data yang baru yang aktual setelah kita memberikan pemeriksaan kepada pasien. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa materinya sudah selesai.